kelembagaan itu satu perkumpulan, aturan berstruktur. Contoh kelembagaan apa ya? Yayasan Lestari. Ada lagi selain itu? Kelompok pemuda. Kelompok pemuda, Yayasan Lestari. Apa bedanya kelompok pemuda dan Yayasan Lestari? Yayasan Lestari adalah kelompok pemuda. Apa bedanya kelembagaan? Kalau Yayasan Lestari itu organisasi atau kelembagaan? Organisasi. Jadi apa bedanya dengan kelembagaan? Ini dari teman-teman dari mana? Dari Bogor, dari Bank Sampah. Bank Sampah itu organisasi? Iya. Oke, organisasinya Bank Sampah. Namanya Bank Sampah. Boleh pinjam duit? Ya, ada duitnya. Bank Sampah apa namanya? Bank Sampah Resik. Contohnya itu Bank Sampah Resik. Bukan contoh ini, saya nulis saja Bank Sampah Resik. Bank Sampah Resik itu organisasi atau kelembagaan? Kita masih nyari-nyari kelembagaan itu apa semua? Siapa yang terlibat dalam Bank Sampah Resik? kita semua yang terlibat. Mulai ada Ketua, bendahara, sekretaris, bagian pencatatan, dan sebagainya, semua perangkat ini ya. Selain ketua, bendahara, sekretaris, siapa lagi yang terlibat dalam Bank Sampah Resik? bagian pencatatan, penimbangan, dokumentasi, segala macam. Sampahnya dari mana? dari warga. Apakah warga terlibat? Warga terlibat. Jadi selain ketua, bendahara, pencatat, segala macam, ada warga? Ada. Boleh ya? Bisa dibilang nasabah sih. Nasabah. Ada nasabah. Siapa lagi? Ini Bank Sampah Resik. Jadi teman-teman ini dari, mereka mengaku dari Bogor. Mereka sedang mengembangkan bank sampah, namanya Bank Sampah Resik. Lokasinya di Gunung Putri, bukan Cicer apa ya? Bukan. Gunung Putri, Bogor. Mereka sedang memulai. Jadi saya akan sebagai contoh kasus, kita akan belajar dari sana. Bank Sampah Resik, di dalamnya itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Selain ini siapa? Tadi ada nasabah. Nasabah itu adalah warga. Nasabah. Apa bedanya nasabah dan warga? Ada nggak warga yang lain yang tidak nasabah? Namanya apa ya? Non nasabah. Jadi warga itu cuma kita bedakan dua, nasabah dan non nasabah. Atau kita tulis warga itu aja ya. Warga anggota Bank Sampah sama warga yang bukan ya. Warga lain. Pak Lurah, Pak Kades terlibat nggak? Kepala desa? Terlibat. Ada kepala desa. Teman-teman bisa membayangkan kira-kira siapa yang terlibat? Pak RT? Pak RT. Pemulung? Pengepul. Setelah dikumpulkan terus kemana kan? Setelah itu Dari pengepul terus kemana? dari pengepul kita itu udah lepas terserah dari pengepulnya. Itu kan pengepulnya Pak RW ya sendiri. Oh iya iya. Tadi dia juga emang pengepulin barang seperti itu. Jadi dari pengepul nanti lari entah kemana. Jadi sebenarnya yang disebut kelembagaan itu ya ini. Ini adalah kelembagaan dari pengelolaan sampah. Ada warga, ada yang sudah menjadi nasabah, kemudian ada Pak RT yang mendukung, kemudian ada kepala desa yang peran kepala desa di Bank Sampah. Itu untuk Ngasih duit nggak?
Kalau untuk pembuatan surat kerjanya aja sih. Oh, membuat SK nanti akan mendukung lah ya. Nah, kepala desanya juga mendukung. Pengepul apa yang dia lakukan di bank sampah? Jadi tempat tempat kita menjual ya. Ya. Jadi yang disebut kelembagaan itu adalah semua sistem dari pengelolaan sampah. Yang disebut sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara itu adalah organisasinya. Ini organisasi namanya. Organisasi di organisasi adalah bagian dari kelembagaan. Jadi kelembagaan sistem pendidikan dasar itu ada orang tua murid, ada muridnya, ada guru, ada kepala sekolah segala macam. Organisasinya itu SD 16 pagi itu organisasinya. Tapi pendidikannya adalah sebuah kelembagaan. Kalau Tani Center kelembagaannya apa ya? Siapa aja yang terlibat di Tani Center? Petani, Dewan Pakar, kampus, terutama petani yang lainnya, petani, pedagang, pemerintah daerah ada ya. Tetapi organisasinya adalah Tani Center. Tani Center. Jadi Tani Center lebih kecil daripada kelembagaan itu sendiri. Kalau bank sampah, jadi teman-teman tahu bedanya organisasi dan kelembagaan. Kelembagaannya adalah kesehatan masyarakat, organisasinya rumah sakit, puskesmas. Kelembagaannya adalah pendidikan, organisasinya itu IPB. Kelembagaannya adalah kelembagaan pangan. Kalau Mas Ferry itu tahu, kelembagaan pangan itu ya ada sistem distribusinya, produksinya, pemasarannya, organisasinya itu bisa bulog, bisa dinas pertanian, bisa segala macam. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti Mbak Rara di siang nanti akan bahas tentang mungkin lebih banyak organisasi. Nah, yang kita bahas pagi ini adalah tentang lebih banyak, lebih besar dari organisasinya. Meskipun nanti kita singgung sedikit-sedikit ya. Terus tugas kita di pagi ini memperkuat kelembagaan itu mana yang kita perkuat? Warganya, pengepulnya, atau yang mana? Karena ini semuanya berada dalam satu kelembagaan, sehingga ini ada hubungan antara nasabah dan Pak RT. Ada hubungan RT dan kepala desa, ada nggak? RT itu bawahannya kepala desa kali ya. Ada hubungannya kepala desa dengan warga, ada? Warga dengan pengepul, ada nggak warga yang tidak menjadi nasabah tapi dia buangnya langsung jual ke pengepul? Tidak ada. Pengepul dari mana? Kalau selain pengepul, kalau yang tukang apa itu? Pemulung ada nggak? Pemulung ada. Pemulung. Jadi di sini mungkin masih ada lagi pemulung. Pengepul itu biasanya membelian. Kalau pemulung, mulung aja. Pengepul dengan nasabah ada hubungannya? Ada mungkin, tapi lewat nasabah gitu ya. RT mendukung, ini juga dapat dukungan dari kepala. Teman-teman itu sudah resmi ya organisasinya Bank Sampah Resik itu. Udah ada di kelurahan, sudah tercantum mungkin ya. Ada pelangnya ya? Oh, belum ya? Belum. Berapa bulan? Sudah sebulan. Baru sebulan sudah lumayan. Jadi yang mau kita perkuat itu adalah hubungan antar organisasi yang ada di dalam pengelolaan bank sampah. Nah, teman-teman bergeraknya itu dari sini. Jadi bagaimana Bank Sampah Resik itu memperkuat hubungan antara kepala desa, RT dan segala macamnya menjadi satu kesatuan pengelolaan sampah. Jadi Bank Sampah Resik ini baru melingkupi di satu desanya apa itu? Cicadas. Jadi yang kita bicarakan adalah pengelolaan sampah. Sebenarnya bukan sampah saja, tapi pengelolaan kebersihan di RT 04 Cicadas. Bukan hanya Resiknya.
Karena kita sekarang nggak mungkin lah kita ngobrol dengan nasabah sekarang ini yang ada di Resik, bagaimana bank sampah Resik itu harus mampu menghubungkan antara semua lintas. Tidak hanya di RT ini, mungkin suatu saat harus sampai ke RT yang lain. Oke, berarti kalau kita bicara tentang kelembagaan, kita akan bicara tentang hal-hal yang terkait dengan hubungan antar aktor. Disebut antar aktor di sini kan ada orang, ada jumlahnya banyak, ada lembaga dan segala macam. Apa yang penting ketika kita bicara tentang hubungan antar aktor ini? Apa yang penting harus diperhatikan? Komunikasi. Apa? Komunikasi. Komunikasi. Apalagi ya? Interaksi. Komunikasi, interaksi. Pengaruh. Pengaruh itu apa? Pengaruh. Siapa pengaruh? Siapa mempengaruhi siapa itu? Pengaruh. Intensitas. Pengaruh. Intensitas. Toleransi. Mengapa kita harus punya ini semuanya? Atau apa sih yang penting ketika kita bicara tentang orang banyak? Ini tidak hanya satu orang loh ini. Sinergi. Yang penting itu komunikasi, sinergi. Komunikasi itu adalah bagaimana cara menyampaikan pesan dan menerima pesan. Interaksi itu adalah hubungan. Ukurannya apa ya? Interaksi itu baik tidaknya ya. Pengaruh itu pengaruh negatif atau positif atau netral atau tidak pengaruh. Intensitas itu lebih banyak ke intensif atau tidak, dideketin terus, komunikasi atau tidak. Toleransi itu tenggang rasa ya. Udah kata-kata tenggang rasa udah lama enggak kita pakai lagi lah. Tenggang rasa, kalau kamu tidak mau ditampar, janganlah menampar. Kalau kamu tidak mau dipukul, janganlah minta pukul. Memang tidak mau kok. Sinergi itu apa? Sinergi. Mengarah ke yang lebih baik. Sinergi itu kesamaan tujuan, hubungan yang mengarah lebih baik atau tujuannya sama gitu ya? Ya, sinergi. Ketika bergabung itu akan menjadi lebih baik daripada ketika sendiri. Oke. Satu tujuannya sama ini. Tujuannya sama. Mungkin dengan beberapa orang ini itu menjadi pengelolaan kebersihan atau sampahnya menjadi lebih baik. Kalau ini adalah kumpulan para perampok, itu perampoknya lebih bagus, dapatnya banyak, ya kan? Tapi sinergi, ukuran baik dan tidaknya itu bukan ukuran moral ya, tetapi kalau korupsi berjamaah itu mungkin bagus, dapatnya banyak ya daripada sendiri. Sinergi itu bisa jahat, bisa baik menurut ukuran masing-masing. Kalau di pengelolaan sampah itu kita bersinergi untuk mengelola lingkungan RT 4, bukan hanya RT 4, mungkin desa Sejadas menjadi lebih baik ya, sinergi. Atau tujuannya sama, kira-kira kok muter-muter terus ini? Kira-kira tujuan dari orang-orang ini apa? Nah, apa kesamaan Pak RT, Bu RT, Pak Kades, dan teman-teman yang di Resik? Tujuannya sih awal untuk mengurangi volume sampah di RT kita, karena untuk 2 tahun terakhir atau beberapa tahun belakangan ini iuran sampah itu kita naik untuk mengurangi itu.
Mengurangi sampah. Ya, mengurangi volume sampah. Oke, mengurangi sampah. Kenapa volume sampah harus dikurangi? Karena semakin banyak dia kelamaan si yang biasa ngambilnya itu dia lama-lama bakalan minta naikin harga untuk jasa pengambilan itu, pengangkutan. Karena kalau sampahnya tidak dikurangi, makin lama makin berat ngangkutnya dan dia akan meminta iuran lebih banyak. Iya. Kenapa sih sampahnya harus diangkut? Supaya nggak bayar kan nggak usah diangkut. Gimana? Kenapa sampahnya harus diangkut? Agung. Haikal itu. Kenapa? Agar tidak bau. Tidak bau. Jadi yang bau itu sampah. Jadi kalau ada bau harum padahal itu agar tidak bau. Kalau bau kenapa? Menimbulkan polusi. Polusi hidung. Satu, sampai ada biar ongkosnya tidak naik. Ongkos dia. Ongkosnya di sini. Ongkos tidak naik. Satu, tidak menimbulkan polusi atau bau. Apalagi ya, kenapa sampahnya harus diangkut? Bersih, biar bersih. Tidak menimbulkan penyakit. Bersih, polusi tidak menimbulkan penyakit. Kenapa harus bersih, Pak? Tidak ada mengurangi penyakit juga kan itu adalah hijau nanti. Kalau misalkan menimbulkan bau kayak gitu kan banyak hal. Paling penyakitnya lalat, tipes kan? Sakit perut, diare. Kenapa harus bersih? Menjaga keindahan, nyaman. Kenapa sih hidup itu harus nyaman, bersih, terus tadi apa? Indah. Ini jangan-jangan kita nggak bisa jawab nih. Kenapa lingkungan kita harus bersih? Karena itu nyaman. Haikal, Agung, Prasetyo, Ibra, menurutmu kenapa rumahmu atau lingkunganmu harus bersih, indah dan nyaman? Dari mana kita tahu bahwa bersih itu bagus? Ditipu teman-teman itu. Kenapa lingkungan kita harus bersih? Ampun, ini pertanyaan TK banget ya. Tapi susah ya jawabnya. Apakah setiap orang sepakat lingkungannya bersih, sehat dan nyaman? Ya. Kenapa orang sepakat dengan itu? Siapa yang punya anggapan bahwa lingkungan itu bersih, itu enak ditinggalin? Kenapa kok mereka punya anggapan itu? Apakah disuruh Pak Guru, Pak Kiai, atau Ustadz untuk menjaga lingkungan yang bersih? Jadi biasanya ada hal-hal yang sudah ada di otak kita bahwa bersih itu enak, nyaman, membuat betah, dan semua orang mengakui itu. Padahal kita nggak pernah diskusi tentang itu ya. Tapi kenapa tiba-tiba mereka sepakat itu untuk itu? Bahkan ada dalilnya itu, apa namanya? Kebahagiaan ya. Kebersihan sebagian dari iman gitu ya. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi bersih itu baik. Kata itu kotor itu baik katanya. Makanya kita jangan-jangan ditipu. Kebersihan
sebagian dari iman. Bersih itu baik. Ini sebenarnya adalah yang disebut dengan nilai, tata nilai. Jadi semua orang punya nilai, menganggap sesuatu ada yang baik, ada yang buruk. Korupsi itu tidak baik. Itu nilai-nilai yang kita tanamkan dari kecil, dari yang buang sampah jangan sembarangan, karena itu buruk, buang sampah sembarangan. Jadi kalau semua orang menganggap bahwa kebersihan itu bagian dari iman dan bersih itu baik, ini bisa jadi. Tapi jangan-jangan ada loh orang yang menganggap kotor itu baik gitu. Itu ada iklan ya, pinter ya. Itu iklan apa? Rinso. Jadi kotor itu baik. Kotor tangannya maksudnya. Kalau ini kan lingkungannya ya. Jadi di dalam kelembagaan itu ada satu hal yang mengikat oleh semua aktor ini. Yang mengikat aktor semuanya itu adalah satu tata nilai. Bersih itu baik, sehingga bank sampah itu akan didukung. Kalau ada Pak RT yang lain atau satu tokoh masyarakat yang anggap enggak usah bersih-bersih, itu bank sampahnya terancam itu. Nah, untungnya yang teman-teman kerjakan itu adalah nilai-nilai yang sangat universal, sangat semua orang memahami. Jadi satu yang pertama itu ada nilai. Nanti kita cek dulu. Kepala desa itu apakah menganggapnya juga seperti itu? Enggak. Dan ini kan hal yang sederhana kalau tentang kebersihan. Coba kalau tentang apa ya? Korupsi itu atau merokok itu buruk, itu berantem itu kurang sini. Belum tentu ada nilainya nggak sama. Jadi teman-teman mengelolanya agak susah. Dilarang main HP ketika mengendarai, karena main HP itu buruk. Itu akan diskusi ramai di sini. Tapi teman-teman masuk pada hal-hal yang sangat simpel, bahwa kebersihan itu baik. Itu namanya tata nilai. Itu yang harus dijaga. Di bawah nilai, kalau kebersihan ini, kalau setiap orang punya nilai seperti itu, ketika ada orang membuang sampah, diapain? Ditegur, dikucilkan, digebukin, atau dikasih tahu yang buang sampah di sini anjing. Itu kan ada. Ada itu sering banget itu. Dilarang buang sampah selain anjing, terus anjingnya bawa keranjang. Ketika ada orang yang tidak mengaplikasikan tata nilai ini, apa yang dilakukan? Sanksi sosial. Jadi apakah orang di sini harus melaksanakan nilai-nilai ini? Kalau tidak, ada sanksi sosialnya, ada dikucilkan, dikebukin dan segala macam ya. Jadi ada tata cara, ada yang namanya apa itu? Norma ya? Norma. Nah, ini kita nggak ngomongin sampah ternyata di sini. Yang kita ngomongin satu nilai, tata nilai. Semua orang punya tata nilai. Nilai itu bisa didapatkan dari agama, bisa didapatkan dari budayanya, bisa didapatkan oleh keluarga. Jadi keluarga satu dengan keluarga yang lain tata nilainya beda. Yang satu itu setiap kali masuk rumah harus copot sandal, itu ada tata nilai, karena sandal itu tempatnya di luar bukan di dalam. Pandangan itu boleh juga seperti itu di dalam keluarga. Kemudian di keluarga yang lain beda lagi, dilarang berbicara ketika makan, karena bicara ketika makan itu buruk. Itu tata nilai yang dia yakini. Jadi tata nilai keimanan, kebersihan ini saya kira sudah clear, nggak ada didiskusikan. Nah, norma itu adalah terjemahan dari tata nilai. Itu biasanya ini
mulailah baik dan buruk, ada penilaian di sini. Baik atau buruk. Nilai kebersihan, singkatnya gini, kebersihan adalah bagian dari iman. Normanya ketika ada orang membuang sampah dan tidak menjaga kebersihan adalah mungkin bukan iman dia. Amin. Itu tidak baik. Sehingga ada orang yang harus menegur dia. Ketika tata nilai mencuri itu dilarang, terus ada orang mencuri tapi dikit gitu, terus baru kita kasih nilai, oh ini tidak baik karena dia ngambil meskipun sedikit. Kalau di sekolah nilai itu adalah KKM-nya. KKM itu apa? Nilai kompetisi potensi itu rata-rata. Nah kalau yang ini merah, yang norma itu bodoh atau pandai atau tidak gitu ya. Jadi norma adalah penerjemahan dari tata nilai. Norma ada yang karena norma apa? Contohnya norma selain norma Yunita, norma agama. Contohnya norma agama aja Pak. Yang baik adalah berbagi sedekah. Norma yang tidak baik adalah menghardik anak yatim. Itu ada ya. Banyak anak yatim di sini. Menghardik anak yatim itu tidak boleh. Norma selain agama, norma apa lagi? Norma biasanya norma sosial namanya norma asusila. Jadi orang yang melanggar norma namanya asusila. Tuna susila. Asosial tuna susila. Itu tuna susila itu apa ya contohnya? Oh itu budaya ngantri. Ngantri itu norma susila ya. Sopan santun gitu maksudnya. Ada orang ngantri dia nyerobot. Nah itu ini tidak, tata nilainya adalah harusnya bergiliran, siapa yang duluan itu dilayani duluan, tapi ada yang nyerobot sehingga kita bisa menghakimi dia. Kamu tidak punya susila. Kalau ada yang nyerobot antrian kita teriakin aja gitu, kamu tidak punya susila, tata nilaimu di mana? Tata norma agama, norma susila, ada juga norma hukum, norma adat, norma hukum. Norma hukum itu misalnya apa ya? Membuat orang tidak nyaman, tidak senang, mengganggu kesenangan orang lain. Mengganggu kenyamanan orang lain, pakai klakson, itu mungkin dari agama nggak ada yang larang, dari susila nggak tahu juga, tapi itu di sini ada tulisannya bahwa itu mengganggu kenyamanan orang lain atau ujaran kebencian itu norma hukum. Karena sebenarnya di agama juga diatur mungkin ya, dilarang mendekati ujaran kebencian itu kan ya. Oh bukan itu. Norma nilai norma itu kemudian norma ini harus diatur. Ini harus diatur. Dilarang, cara aturnya pakai apa? Bisa pakai macam-macam lah. Jadi sesungguhnya yang disebut kelembagaan itu adalah pedoman dari tata nilai dan norma ini. Pedoman berperilaku supaya orang menghargai nilai orang lain dan melaksanakan normanya. Dilarang membuang sampah, sampahnya dikumpulkan di bank sampah. Nanti urusan nanti siapa yang mengumpul, siapa mencatat itu nanti urusan organisasi kita. Tapi orang lain harus tahu dulu bahwa kebersihan itu bagian dari iman, atau bersih itu baik segala macam. Kemudian kita punya tata aturan yang membuat orang berperilaku seperti itu. Karena main-main lagi ya, supaya tidak tegang.
Jadi ini permainan, ada tahu nggak yang disebut, bukan, saya jadi ingat ini, ada susu sapi yang gambarnya bukan sapi, beruang. Ya, ada susu sapi yang gambarnya beruang, iklannya naga. Itu orang ini sesat ini. Jadi tolong tirukan apa yang saya katakan. Jadi saya akan menyebut sapi, sapi, sapi. Oke, tirukan. Sapi, sapi, sapi. Aturannya adalah tirukan apa yang saya katakan. Oke? Beruang, naga, sapi. Beruang, naga, sapi. Semangat masih muda. Semangat masih muda. Naga, naga, sapi. Naga, naga, sapi. Sapi, 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 naga, naga, sapi. Sapi, 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 naga, naga, sapi. Banyak mana sapi dan naga? Salah. Naga, 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 sapi, 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 naga. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Naga, sapi, naga, sapi. Naga, naga, sapi, naga, sapi. Apa binatang yang nggak ada? Apa binatang yang ada? Salah. Oke ya. Katakan apa, tirukan apa yang saya katakan. Ya. Naga, 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 beruang, sapi, naga. Naga, naga, beruang, sapi, naga. Berapa jumlah sapi? Berapa jumlah sapi? Itu normanya. Jadinya tepuk tangan. Norma adalah aturan-aturan kita adalah menirukan apa yang saya katakan. Biasanya jebakannya adalah ketika ditanya berapa jumlah sapi, dia hitung sapinya berapa. Padahal kan angkanya sama, hanya satu. Saya ingin minta waktu break sebentar, Mas Irfan.